Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran di dalam logika matematika. Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang kita gunakan untuk menentukan sifat dari suatu ekspresi logika. Yang mana sifat dari ekspresi logika itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah tautologi, yang kedua kontradiksi, dan yang ketiga adalah kontingen. Masing-masing sifat dari ekspresi logika itu bisa kita lihat pada hasil akhir dari tabel kebenaran yang kita tentukan atau yang kita buat berdasarkan bentuk dari ekspresi logika yang ada. Yang pertama, tautologi adalah jika hasil akhir dari tabel kebenaran yang kita buat tersebut itu adalah memiliki semua nilai true atau yang disebut benar secara keseluruhan. Contohnya adalah misalnya kita membuat tabel ekspresi A konjungsi B. Pada saat kita membuat tabelnya A konjungsi B, di sini di kolom terakhir itu adalah hasil akhirnya, yaitu A konjungsi B. Nah, untuk menentukan sifat dari ekspresi logika bisa kita lihat di hasil akhir ini. Jika hasil akhir di sini nilainya semuanya true, berarti dapat dikatakan tabel kebenaran tersebut atau ekspresi tersebut memiliki sifat tautologi. Yang kedua adalah kontradiksi. Jika pada hasil akhir dalam tabel kebenaran dari ekspresi logika yang kita buat itu, hasil akhirnya memiliki nilai false semua. Misalnya di sini adalah nilainya false secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah tabel kebenaran tersebut memiliki sifat kontingen dari ekspresi logikanya, yaitu jika di hasil akhir ini, di hasil akhir ekspresi logika tersebut terdapat 2 jenis nilai sekaligus. Misalnya pada baris pertama adalah false, baris berikutnya adalah true, dan sebagainya. Dia tidak ditentukan pada banyak tidaknya jumlah false dan true, namun ada atau tidaknya pada hasil akhir ekspresi logika itu yang memiliki 2 nilai variabel sekaligus. Seperti itu. Untuk syarat membuat tabel kebenaran itu ada beberapa. Yang pertama adalah untuk membuat tabel tersebut harus menggunakan proposisi majemuk. Kita tahu proposisi majemuk adalah suatu kalimat atau suatu pernyataan yang memiliki 2 variabel yang berbeda. Jadi kalau di dalam proposisi majemuk semakin banyak variabel yang berbeda di dalam suatu kalimat tersebut, maka semakin baik bentuk dari ekspresi logikanya atau bentuk dari nilai kebenarannya. Nih, contohnya seperti ini, memiliki 2 variabel yang berbeda adalah P implikasi Q. Ini berarti 2 variabel yang berbeda. Kalau 3 variabel yang berbeda berarti P konjungsi buka kurung negasi Q implikasi R. Kayak seperti itu. Dan seterusnya. Syarat yang kedua untuk membuat tabel kebenaran adalah dalam pengisian tabel kebenaran itu setiap kolom kita isikan dengan yang namanya 2 konstanta proposisi. Konstanta itu bisa berarti nilai kebenaran. Yang mana nilai kebenaran di dalam tabel kebenaran itu terdiri dari 2.
yaitu yang pertama adalah false dan yang kedua adalah true. Jadi pengisian nilai kebenaran dalam tabel kebenaran itu bisa kita isikan dengan nilai sembarang. Yang penting terkandung dua jenis nilai atau konstanta kebenaran, yaitu ada false dan true. Sedangkan cara pengisiannya di sini nanti akan saya jelaskan. Langkah-langkah dalam membuat tabel kebenaran itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita tentukan dulu berapa jumlah variabel pada ekspresi logika. Nah, penentuan jumlah variabel itu kita gunakan untuk menentukan banyak tidaknya jumlah baris nilai konstanta yang ada di dalam tabel kebenaran. Semakin banyak variabel yang kita gunakan di dalam ekspresi logika, maka pada saat kita membuat tabel kebenaran, otomatis jumlah konstantanya akan semakin banyak. Misalnya ekspresi logikanya bentuknya A konjungsi B, berarti jumlah variabelnya terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah variabel A dan yang kedua adalah variabel B. Langkah yang kedua adalah kita tentukan yang namanya konstanta variabel. Konstanta variabel adalah suatu nilai kebenaran yang digunakan untuk mengisikan dalam tabel kebenaran tersebut, yang mana konstanta atau nilai kebenaran itu terdiri dari 2, yaitu yang pertama bernilai false dan yang kedua adalah bernilai true. Dan untuk pengisian konstanta variabel di dalam tabel kebenaran itu sudah ada rumusnya tersendiri ya, yaitu jika di dalam ekspresi logikamu itu terdiri dari minimal 2 variabel, maka jumlah konstanta variabel di dalam tabel kebenaranmu otomatis adalah ada 4 baris nilai kebenaran. Ini sudah pasti, yang mana setiap baris nilai kebenaran itu tidak boleh memiliki urutan nilai yang sama dalam setiap barisnya. Kemudian yang kedua adalah dalam pengisian konstanta kebenaran itu berlaku yang namanya kelipatan. Contohnya adalah misalnya kalau dalam ekspresi logika diketahui 2 variabel, maka konstantanya adalah 4 baris. Berarti kalau 3 variabel diketahui di dalam ekspresi logikanya, berarti kita harus mengisi tabel kebenaran tersebut dengan menggunakan 8 baris nilai kebenaran. Maksudnya kelipatan dari 4 ini tadi. Nah, kalau 4 variabel, otomatis kelipatan dari 8 itu adalah 16 baris nilai kebenaran. Dan jika 5 variabel, berarti kelipatan dari 16 itu sendiri adalah 32. Selanjutnya begitu pula untuk 6, 7, 8 dan seterusnya variabel ya. Jadi berlaku kelipatan dari nilai-nilai konstanta sebelumnya ini. Yang ketiga, langkahnya adalah kita isikan kolom tabel kebenaran dengan menyesuaikan bentuk ekspresi logika yang kita buat di dalam tabel kebenaran tersebut. Nah, untuk menentukan berapa banyak kolom yang kita gunakan dalam membuat tabel kebenaran, nanti kita lihat atau kita sesuaikan dengan bentuk ekspresi logikanya dan perangkai logika apa saja yang digunakan di dalam tabel kebenaran tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh aturan pengisian konstanta atau nilai kebenaran pada tiap perangkai logika tersebut. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian untuk 2 variabel ya, 2 variabel di dalam tabel kebenaran. 2 variabel itu kalau contoh ekspresi logikanya adalah
A konjungsi B, atau P implikasi Q, atau X P implikasi Y, dan sebagainya, yaitu terdiri dari dua variabel yang berbeda. Yang pertama A, yang kedua adalah B. Nah, di sini kebetulan variabel yang saya gunakan adalah variabel P sama Q. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pengisian tabel kebenaran untuk penentuan nilai kebenaran atau konstantanya ditentukan dari rumus. Untuk dua variabel itu berarti terdiri dari 4 baris nilai kebenaran. 4 baris nilai kebenaran yang berbeda untuk urutan nilainya, itu maksudnya ini adalah baris pertama, baris kedua, ketiga, dan keempat. Nah, cara pengisian dari setiap baris itu kalian tentukan sendiri, terserah ya. Urutannya tidak harus true duluan ya. Ini urutannya terserah, yang penting dalam setiap baris itu tidak boleh ada perulangan urutan nilai yang sama. Contohnya misalnya di sini kan pada baris pertama diisi dengan true, baris kedua, kolom kedua diisi dengan true nilainya. Nah, pada baris kedua berarti nilai kemungkinan yang lainnya selain true adalah true, false. Nah, yang berbeda. Pada baris ketiga juga seperti itu. Kita cari kemungkinan nilai yang berbeda dengan yang kedua dengan yang pertama. Yaitu di sini adalah false. Dan yang terakhir adalah kemungkinan nilai yang berbeda lagi dari baris 1, 2, 3 adalah false, true. Seperti itu ya. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah jika terjadi perulangan urutan nilai yang sama. Contohnya seperti ini. Pada kolom pertama itu saya isi dengan nilai false. Baris pertama. Baris kedua saya isi dengan false true. Baris ketiga saya isi dengan false lagi. Nah, di sini yang tidak boleh. Ini kan ada perulangan urutan nilai yang sama. Di baris pertama sudah diisi false, otomatis tidak boleh ada perulangan nilai yang sama. Nah, perulangan nilai yang sama itu akan mempengaruhi penentuan dari sifat tabel kebenaran dari suatu ekspresi logikanya. Jadi kalau kalian membuat pengisian konstanta itu dengan urutan yang sama, otomatis nanti di hasil akhirnya pada saat penentuan sifat dari tabel kebenaran itu tidak valid atau salah. Itu. Begitu pula kalau untuk 3 variabel dan sebagainya. Nah, untuk 3 variabel seperti yang telah saya sampaikan itu terdiri dari 8 baris nilai kebenaran. 8 baris nilai kebenaran ini kita peroleh dari kelipatan tadi. Yaitu kalau 2 variabel kan terdiri dari 4 baris. Otomatis kalau 3 variabel berarti terdiri dari kelipatan dari 4 itu berapa? 8 baris. Cara penentuan nilainya seperti tadi. Ini setiap metode atau aturan yang kita buat itu boleh berbeda-beda ya. Jadi tidak ada aturan atau rumus khusus pada saat kita penentuan di dalam suatu kalimat tersebut. Maksudnya adalah pada saat di sini saya membuat dengan metode untuk 3 variabel itu saya bagi menjadi 2 dulu. 3 variabel itu memiliki 8 baris nilai kebenaran. Nah, patokannya saya adalah di kolom pertama, yaitu di variabel awal. Pada variabel awal itu 8 baris itu saya bagi 2, berarti menjadi
4 baris nilai true dan 4 baris nilai false. Nah, di sini saya bagi 4 baris nilai false, 4 baris nilai true. Pada kolom yang kedua, yaitu pada variabel Q, itu di sini caranya adalah 4 baris ini tadi saya bagi lagi menjadi 2. Bagi menjadi 2 berarti menjadi 2 nilai true dan 2 nilai false. Nah, cara pengisinya di sini saya tentukan patokannya adalah di kolom pertama. Kalau kolom pertama itu saya masukkan nilai false duluan, otomatis kolom berikutnya itu mengikuti nilai yang kolom pertama. Di sini berarti false. Nah, pada kolom kedua seperti yang telah saya sampaikan itu saya bagi lagi nilai dari 4 baris kolom yang pertama tadi. Jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Sehingga di sini adalah ada 2 nilai false, 2 nilai true. Bagi lagi berarti di sini menjadi 2 nilai true, 2 nilai false. Seperti itu. Nah, kemudian yang pada kolom yang ketiga itu adalah saya bagi 1. Bagi 1 berarti di sini adalah di sini kan 2 ya. Jadi 2 kelipatannya dibagi 2 lagi. Semuanya pokoknya dibagi 2, bagi 2. Berarti otomatis terdiri dari 1 nilai false dan 1 nilai true. Nah, karena patokan pada baris pertamanya adalah false tadi, kolom pertama false, kolom kedua false, otomatis di sini adalah false. Kan 1 false, 1 true, berarti 1 false, 1 true. False, true, dan seterusnya. Yang penting pada setiap baris nilai kebenaran itu tidak boleh ada perulangan nilai yang sama. Nah, begitu pula contohnya misalnya untuk 4 variabel atau 16 baris nilai kebenaran. Nah, untuk 4 variabel itu kelipatan dari 3 variabel. Kalau 3 variabel tadi adalah terdiri dari 8 baris nilai kebenarannya, berarti kalau 4 variabel otomatis kelipatan dari 8-nya adalah 16. Nah, di sini saya buat 16 bagi 2 dulu. Patokannya di kolom pertama ini. 16 bagi 2 adalah 8. Berarti terdiri dari 8 false dan 8 true. Saya isi dulu di sini. 8 nilai false, kemudian 8 nilai true. Nah, kemudian saya memulai atau melanjutkannya dari variabel terakhir kalau ini. Yaitu pada variabel yang terakhir itu saya akan ganti satu persatu nilainya ke depan. Nah, contohnya pada baris pertama itu saya isikan dengan nilai yang sama. Karena di variabel pertama itu saya isi dengan F duluan false, otomatis pada variabel B-nya F, C-nya F, dan D-nya F. Pada baris kedua, saya akan menggantikan setiap masing-masing nilai di setiap tahapan kolom nilai terakhir. Nah, di sini yang saya isikan adalah dari yang saya ganti dari variabel D dulu. Dari F menjadi T. Kemudian untuk kolom yang kedua dan ketiga dan kedua itu sama nilainya yang pertama. Pada baris yang ketiga, saya gantikan di kolom depannya, yaitu kolom 3. Nilai yang lainnya tetap sama dengan yang pertama. Pertama F, di sini juga F. Nah, sini F juga. Pada baris yang keempat, ya, yang keempat karena di kolom C tadi sudah saya gantikan nilainya, maka maju lagi di kolom B. Pada kolom B
nilainya kan saya ganti satu variabel dari F menjadi T. Gitu. Nah, untuk baris yang kelima selanjutnya adalah tadi kan hanya satu variabel yang saya ganti dengan huruf yang berbeda. Nah, di sini saya gantikan dengan 2 kolom sekaligus. TT, yang tadi kan satu saja, yang ini 2 lagi, 2 kolom sekaligus. TT, kemudian maju lagi ke depan. Nah, TT, maju lagi 1 kolom ke langkah berikutnya. Ini kolom yang ke-6. Untuk kolom yang ke-7, saya gantikan semua variabelnya. Yang pertama adalah cuma 2 kolom, yang ketiga adalah 3 kolom berarti. Nah, 3 kolom saya ganti semua dengan nilai true. Kemudian pada kolom yang ke-8 itu caranya adalah saya seling. Jadi kalau di sini fast berarti di sini saya isi true. Sini fast menjadi true. Kemudian di sini fast tetap fast, sini true. Maksudnya diseling menjadi fast, true, seperti itu. Nah, kemudian pada kolom selanjutnya, ini kan dibagi 2 ya, 8 baris nilai fast, 8 baris nilai true. Ini kembali lagi ke kolom 1. Baris pertama berarti nilainya ingkaran dari kolom yang pertama ini tadi. Kalau yang pertama di sini saya isi dengan fast, ingkarannya berarti di sini true. Jadi ingkaran dari 8 patokan ini tadi. Kalau baris kedua adalah di sini saya gantikan dengan di sini fast, true, berarti di sini true, fast. Nah, samakan dengan ini kebalikannya. Baris ketiga adalah fast, true, fast, berarti baris yang ketiga di sini true, fast, true. Begitu pula selanjutnya, kebalikan dari baris yang di keempat, kelima, keenam. Jadi patokannya yang pertama adalah 8 baris ini saja, nanti 8 baris berikutnya kalian balik saja dari baris yang pertama tadi. Nah, begitu pula untuk pengisian 8, 9, 10, dan sebagainya. Nah, untuk pengisian nilai kebenaran dari setiap perangkai nanti di sini akan saya jelaskan di materi berikutnya. Jadi di sini yang perlu kalian coba adalah bagaimana cara pengisian nilai kebenaran atau konstanta dari setiap barisnya itu berdasarkan rumus yang ada. Yaitu misalnya kalau untuk 2 variabel terdiri dari 4 baris nilai kebenaran, 3 variabel terdiri dari kelipatannya berarti dari 4 berarti menjadi 8 nilai kebenaran dan seterusnya. Itu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk sistem atau cara pengisian tabel kebenaran, dan nantinya kalian bisa mencoba pada latihan yang pertama di sini adalah buat tabel kebenaran untuk 4 variabel, 5 dan 6 variabel dengan metode yang berbeda dari setiap pengisian konstanta atau nilai kebenaran dalam tabel tersebut. Nah, di dalam pengisian tabel kebenaran, silakan kalian coba dengan metode kalian sendiri dan kemudian lengkapi dengan penjelasan dari masing-masing metode yang kalian buat. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi